Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fadli Sukowiryanto di mata kuliah Usul Fik dan Kaidah Fikih Ekonomi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswaku sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-12 di mata kuliah Usul Fiqh dan Kaidah Fikih Ekonomi. Di pertemuan ke-12 ini bersama saya Fadli Sukowiryanto, dosen program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini kita akan membahas terkait overview kaidah dari fikih ekonomi. Oke. Baik, bisa dilihat ya untuk judul di atas ini, untuk judul yang akan kita pelajari hari ini di pertemuan ke-12. Oke, ini profil saya. Oke, baik, anak-anakku sekalian. Jadi tujuan dari pertemuan kita hari ini, ya, kalian nanti diharapkan mampu setelah selesai dari pertemuan ke-12 ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep, fungsi, dan juga sejarah serta bagaimana kaidah fikih ekonomi dan keuangan. Ya, jadi setelah kita nanti berdiskusi selama satu pertemuan di pertemuan ke-12 ini, diharapkan kalian mampu untuk apa? Untuk menjelaskan tadi konsep, fungsi, sejarah, dan beberapa kaidah-kaidah fikih ekonomi dan keuangan. Oke, baik, untuk selanjutnya materi kita hari ini nanti yang pertama ada pendahuluan terkait dengan kaidah-kaidah fikih, apa sih sebenarnya kaidahnya, kemudian pengertian kaidah fikih, pembagian kaidah fikih, kemudian ada metode perolehan kaidah bagaimana, proses kaidah fikih, dan yang terakhir nanti ada kaidah fikih ekonomi dan keuangan, ya, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya ini pendahuluan di mata kuliah kita di pertemuan kita ke-12 ini. Kita tahu dalam syariat Islam kita mengenal istilah kaidah. Apa itu kaidah? Nanti kita akan bahas lebih dalam untuk pengertiannya. Tapi dalam syariat Islam ini ada namanya kaidah, memiliki fungsi, ya. Fungsi kaidah tadi untuk mengklasifikasikan, merumuskan atau meringkas berbagai macam permasalahan yang bertujuan agar dapat kaidah tersebut bisa membantu untuk memahami, menjawab permasalahan, berbagai permasalahan. Jadi jika ada satu permasalahan, ini ada kaidahnya. Nah, kita mengikuti kaidah itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, ya. Kaidah syariah itu terbagi jadi tiga. Ada tiga kaidah syariah. Yang pertama ada kaidah, jamaknya qawaid, ya, qawaid usuliyah, kemudian qawaid fiqhiyah, dan yang terakhir dhawabit fiqhiyah, ya. Untuk qawaid usuliyah ini apa sih? Qawaid usuliyah ini contohnya saja al aslu fil amru lil wujub. Jadi kaidah ini yang usuliyah ini kaidah yang membahas seputar penggunaan lafaz atau bahasa. Yang tadi al aslu fil amri lil wujub. Jadi kaidah tersebut, ya, al aslu fil amri. Jadi asal dari amr, jadi hukumnya perintah itu untuk wajib. Jadi kalau ada kata-kata perintah berarti apa? Berarti wajib dikerjakan. Itu adalah qawaid usuliyah. Ini terkait penggunaan bahasa dan lafaz biasanya. Oke, yang terakhir, yang kedua ada qawaid fiqhiyah. Apa itu qawaid fiqhiyah? Qawaid fiqhiyah adalah kesimpulan dari banyak permasalahan fikih yang memiliki hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Salah satu contoh qawaid fikih, kaidah fikihnya adalah al yaqinu la yuzalu bisyakki, ya. Kaidah tersebut dapat diaplikasikan pada beberapa permasalahan fikih, baik muamalah atau ibadah. Misalnya, jadi al yaqinu la yuzalu bisyak ini keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan-raguan. Jadi kalau kita misal dalam ibadah, kita ragu-ragu nih,
3 rakaat atau 4 rakaat ya. Itu sudah rakaat ketiga atau sudah rakaat keempat ya. Ini untuk sholat ya. Nah, kita bisa menggunakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, jadi yakin saja. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ya, ada dhawabit fiqhiyah. Apa itu dhawabit fiqhiyah? Kaidah fikih yang berlaku hanya di dalam satu bab atau beberapa bab fikih tertentu. Seperti dalam sujud sahwi ya, likulli sahwin sajadatani. Setiap lupa diganti dengan 2 sujud. Itu ya. Jadi untuk sholat gitu ya. Jadi ketika sholat gitu ya, ketika lupa ini diganti dengan 2 sujud. Itu. Ya, jadi nggak semua ketika kita lupa nih, lupa makan gitu atau lupa ketika puasa makan gitu nggak perlu sujud sahwi. Itu ini bukan berlaku pada bab-bab lain, melainkan berlaku hanya pada bab apa? Bab sholat saja. Ketika sholat lupa nih sholat sujud sahwi. Oke. Nah, kita coba memperdalam sedikit terkait qaid fikih ya. Ini pengertiannya qaid fikih tersusun dari 2 kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Qawaid ya dalam bahasa Arab ini qawaidun merupakan jamak dari qaidatun. Secara etimologi qaidah memiliki arti asas, dasar atau fondasi ya. Baik dalam arti konkret qaidatul bait maupun abstrak, yaitu qaiduddin itu. Jadi kaidah ya. Jadi kaidah itu qawaid fikih itu jamak, qawaid tadi jamak dari kaidah. Berarti kaidah-kaidah. Ya, jadi jamak ya, jadi bentuk banyak dari kaidah. Jadi ada kaidah-kaidah fikih. Nah, berarti gitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127 disebutkan wa idza yarfa'u Ibrahimul qaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di ayat Al-Baqarah 127 terangkan dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Nah, berarti dasar fondasi rumah Allah itu bersama Nabi Ibrahim. Oke, secara terminologi qawaid apa sih? Hukmun aghlabiyun yang tabiku ala jami'i juz'iyati. Jadi hukum atau ketetapan. Secara terminologi kaidah tadi apa? Hukum atau ketetapan yang berlaku secara kebanyakan atau aghlabiyun ya, yang ditetapkan pada seluruh bagian jami juz'iyati. Itu ya. Oke. Jadi sudah paham ya qawaid atau kaidah tadi apa? Ya. Berarti kaidah secara terminologi itu kan kalau dalam etimologi itu adalah dasar ya, asas. Tapi kalau ketika terminologi fikih ya, itu adalah hukum-hukum atau ketetapan yang berlaku secara kebanyakan. Nah, nanti ketetapan ini akan berlaku secara kebanyakan, yaitu pada bagian-bagiannya. Bagian apa? Nah, berarti qawaid fiqhiyah, berarti bagian-bagian fikih. Nah, kita lihat fiqhiyah. Apa itu fiqhiyah? Berasal dari kata fikih, al-fiqhu, yang ditambahkan dengan ya nisbai, ya nisabiyah yang berfungsi penyandaran atau penisbatan. Berarti kaidahnya fikih. Itu kaidah-kaidahnya fikih. Itu Indonesia gitu. Nisab berarti orang nisabiyah berarti merujuk ke sebelumnya. Itu. Secara etimologi, kata fikih bermakna pengetahuan. Al-fiqhu yakni al-fahmu, pengetahuan, pemahaman, atau pengertian. Dalam surat At-Taubah ayat 122 disebutkan, wa makana al-mu'minun liyaghfiru kafah falaula nafaro min kulli firqah minhum ta'ifatun la yaf la yatafaqahu fiddin. Nah, artinya apa? Memperdalam pengetahuan, yatafaqahu fiddin. Memperdalam pengetahuan mereka. Nah, itu secara etimologi. Kalau secara terminologi, kata fikih dikemukakan oleh Jamaluddin Al-Asnawi, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih itu ilmu tentang hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang bersumber dari dalil-dalil secara terperinci. Itu fikihnya. Berarti apa? Sebelumnya kita sudah tahu kaidah ya.
Kaidah ini hukum-hukum juga, ketetapan, berarti ketetapan tentang hukum-hukum syariat. Nah, yang bersumber dari tafsiliyah yang terperinci, itu ya. Jadi, qawaid fikih menurut At-Taftazani dalam kitabnya At-Talwih ada atau tahdih mendefinisikan qawaid fikih ini apa? Innaha hukmun kulliyun yang tabiqu ala juz'iyatiha liyuta'arrafa ahkamuha minhu. Maksudnya apa? Jadi suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasikan hukum-hukum bagian tersebut darinya. Intinya, ya, menurut At-Taftazani ini, jadi ini hukum universal, itu bisa diaplikasikan ke banyak hukum, itu seluruhnya diterapkan hukum-hukum dari bagian tersebut. Kalau menurut Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat menjelaskan qawaid fikih adalah qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatih. Jadi ketentuan universal yang bersesuaian dengan seluruh bagiannya. Jadi kita lihat ya dari dua pengertian ahli ini mengumpulkan bahwasanya qawaid fikih ini universal, bisa diterapkan kemana-mana. Itu. Mustafa Ahmad Az-Zarqa memberikan penjelasan usulun fikhiyatun kulliyatun fi nususin maujuzatin dusturiyatin tatadammanu ahkaman tashri'iyatan amatan fil hawadithil lati tadkhulu tahta maudu'ihi harusnya ya. Pokok fikih, jadi qawaid fikih itu pokok-pokok fikih yang bersifat umum dalam bentuk teks perundang-undangan yang ringkas yang mencakup hukum-hukum disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya. Jadi intinya ya, kaidah fikih ini ya sesuatu yang bersifat hukum ya, satu hukum yang bersifat universal bisa diaplikasikan ke kaidah-kaidah, ketetapan-ketetapan diaplikasikan ke hukum-hukum yang lain, itu ya. Menurut Abu Zahra, kumpulan hukum yang tadi saya bilang yang serupa yang kembali kepada kias yang mengumpulkannya tadi karena bersifatnya universal jadi bisa dikiaskan dengan yang lain. Menurut Imam Tajuddin As-Subki, al-mar jadi sesuatu ya yang bersifat umum yang meliputi bagian yang banyak sekali. Jadi intinya qawaid fikih ini apa sih? Kaidah atau dasar fikih yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum syariat secara menyeluruh dari berbagai bab atau bagian dalam masalah-masalah yang masuk di bawah cakupannya. Jadi kita bisa melihat dengan kaidah ini ya, dengan kaidah tadi kita bisa hukum ini bisa nggak nih cakup ke bagian-bagian yang lain? Nanti kita lihat, kita masukkan. Itu ini qawaid fikih. Jadi kaidah fikih ini ada sejarahnya ya. Jadi kalau kata Bung Karno nih jangan sekali-kali merupakan sejarah jas merah ya. Jadi kaidah fikih ini ada sejarahnya. Juga segala sesuatu di muka bumi pasti ada sejarahnya, apalagi Islam ya. Apalagi Islam, ilmu-ilmu Islam ini kuat di hafalan ya. Kaum muslim ini salah satu kekuatannya di hafalan. Makanya Al-Quran, kemudian hadis ini terjaga sampai saat ini karena apa? Karena kekuatan hafalan. Jadi dengan sejarah, banyak ahli-ahli sejarah yang menuliskan gitu ya. Jadi disinyalir awal kemunculan kaidah fikih bermula pada masa Nabi SAW dalam bentuk hadis-hadis yang kalimatnya singkat namun mengandung makna yang dalam. Jawami ammah seperti al-kharaj bidhamana, la dharra wa la dirar, kemudian asar sahabat yang dikategorikan jawami al-kalim. Namun penyusunan pemula kitab qawaid, jadi disinyalir ya kaidah fikih ini sudah ada ketika zaman Rasul. Ya tadi kata hadis-hadisnya contohnya la doror wala diror. Ini perlu pendalaman lagi yaitu ya kaidah ini. Nah, tetapi penulisannya, penyusunan kitab qawaid, kaidah-kaidah ini diperkirakan adalah Abi Thair Ad-Dabas, seorang ulama abad ketiga dan 4 Hijriah. Dia mengumpulkan sebanyak 17 buah kaidah yang terpenting dari mazhab Hanafi. Kemudian diikuti oleh lainnya seperti Abu Sa'id Al-Harawi Asy-Syafi'i, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Kemudian Zainal Abidin Ibnu Nuajir, wafat 670 Hijriah,
menyusun kitab yang berjudul Al-Ashbah wan Nazair, yang di dalamnya ia menyebutkan 25 kaidah, dibagi menjadi dua bagian, yaitu kaidah asasiyah dan kaidah yang ghairu asasiyah. Asasiyah berarti utama, ghairu asasiyah yang sekunder lah, bukan tidak utama tapi sekunder. Oke. Selanjutnya pada abad ke-8 hingga ke-9 Hijriah dinilai sebagai masa keemasan penyusunan buku-buku kaidah fikih. Ini lebih dari 10 buku muncul pada masa ini. Di antara buku-buku tersebut adalah Al-Ashbah wan Nadhir wan Nadhair karena karya Ibnu Wakil Asy-Syafi'i, dan Al-Qawaid karya Maqari Al-Maliki, Al-Ashbah wan Nadhair ya. Al-Ashbah karya Subki Syafi'i, kemudian karya Isnawi, kemudian Qawaidul Fikih yang ditulis oleh Al-Zarkasi Hambali, ya. Qawaid Ibnu Mulakim, Al-Qawaid Wadawabit karya Ibnu Abdul Hadi, gitu ya. Ini adalah masa-masa kemasan 8 sampai 9 Hijriah lah kira-kira. Di pengkodifikasian qawaid fikih mencapai puncaknya ketika tersusun Majalatul Ahkam wal Adilliyah oleh komite atau lajnah fuqaha pada zaman masa Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Khan Al-Utsmani, ya, sekitar tahun 861 sampai 1876 Masehi, atau pada akhir abad ke-13 Hijriah. Dalam penyusunan majalah ini, majalah ini jurnal lah ya, gitu. Komite melakukan penelitian pustaka terhadap kaidah-kaidah yang ada sebelumnya, terutama kitab Al-Ashbah wa Nadhair, karya Ibnu Nujaim, ya, dan Majami Al-Haqa'iq karya Al-Khadimi. Ini diteliti lebih dalamnya. Nah, inilah beberapa sejarah, ya, sejarah dari adanya kaidah fikih atau kaidah usuliyah. Oke. Nah, ini beberapa perbedaan terkait kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Kita bisa lihat di dua bagan ini ya. Di dua bagan ya. Di bagan yang sini dan di bagan yang sebelahnya ya. Jadi kalau kaidah usuliyah ini metode untuk mengistimbatkan hukum secara benar dan terhindar dari keliru. Nah, fungsinya sebagai metode melahirkan hukum dari dalil terperinci. Usuliyah itu yang utama gitu, sehingga objek kajian selalu berkitar dalil hukum. Nah, kalau qawaid fikih ini biasanya menyangkut perbuatan orangnya, itu yang menyangkut perbuatan si mukalafnya. Nah, kalau qawaid usuliyah itu metode untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum-hukum syariat. Nah, sedangkan qawaid fikih ini himpunan sejumlah hukum-hukum fikih yang ada ilahnya, ada satu kesamaannya untuk menghimpun secara bersama. Tujuannya, ya, kalau tadi merumuskan hukum syariat usuliyah, kalau fikih untuk memudahkan dalam fikih. Itu. Kalau kaidah usuliyah ini adanya sebelum ada fikih, tapi kaidah fikih ya ini ada setelah fikih, karena sebab qawaid fikih berasal dari kumpulan-kumpulan masalah fikih yang ada hubungan substansinya itu. Jadi yang paling ketara tadi ada sebelum fikih dan setelah fikih kalau qawaid fikih itu. Karena tadi ngumpulin kaidah, ngumpulin hukum-hukum fikih tadi itu. Oke. Ini kemudian dhawabit fikih dengan qawaid fikih. Dhawabit fikih ini hanya mulai dari satu bab saja, yang tadi kita ngomongin masalah sholat ya. Jadi ketika lupa, ketika sholat ya sujud sahwi. Ya kita makan itu ketika puasa gitu lupa ya enggak. Itu bukan kita sujud kemudian sajadah wajihiyah seterusnya, itu enggak. Ruang lingkupnya terbatas pada masalah dalam satu bab fikih. Namun sebab itulah qawaid fikih disebut kaidah ammah atau kuliah, atau dhawabit fikih disebut kaidah khososoh. Lebih luas dari dhawabit fikih kalau qawaid fikih. Itu beberapa perbedaan yang mencolok terkait kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Nah, kita melihat ini pembagiannya ya. Dari kaidah fikih dilihat dari beberapa sudut atau segi, diantaranya fungsi. Jadi ada fungsinya, yaitu fungsi sentral. Yang pertama, qawaid fikih. Contohnya, maksudnya apa sih? Ya kaidah sentral karena kaidah tersebut memiliki cakupan yang luas. Kaidah ini dikenal sebagai qawaidul kubro asasiyah. Contohnya, kaidah kubro asasiyah ini al-adah muhakkamah. Jadi adat, kalau kebiasaan, al-adah itu kebiasaan ya,
bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Misalnya di beberapa negara ini ada satu kebiasaan-kebiasaan, di beberapa daerah ada kebiasaan-kebiasaan, itu ya. Ini nggak apa-apa dijadikan hukum. Jadi boleh di daerah A, boleh di daerah B tidak boleh. Ini nggak apa-apa karena ada qaid fikihnya, ada kaidah fikihnya apa? Al-adatu muhakkamah. Itu. Kaidah ini punya beberapa turunan kaidah. Nah, ini ada turunan-turunan kaidah lagi yang berperan marjal, di antaranya al-ma'ruf bainat tijari kama lima syurut bainahum. Sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat. Ya mungkin mungkin kalau di Indonesia ini ada kearifan lokal lah ya. Gitu ya. Ada sesuatu yang sudah biasa di daerah itu tapi harus sesuai syariat gitu. At-ta'yin bil urfi kama ta'yin bin nas. Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan seperti ditetapkan dengan nas. Gitu. Seperti pakai sarung lah gitu ya. Pakai sarung di Indonesia ini oke gitu. Kalau kita ke Mesir misalnya pakai sarung itu biasanya orang habis berhubungan suami istri. Itu ke al-ada tuh muhakkamah itu untuk menetapkan hukum. Dan kaidah marginal adalah kaidah yang cakupannya sangat sempit gitu ya, sehingga tidak dihadapkan dengan furu. Jadi tidak ada nggak bisa diturunin lagi kalau kaidah marginal tadi. Selanjutnya dari segi pengecualian atau mustasniat, dari segi pengecualiannya ini dibedakan menjadi dua juga. Kaidah yang tidak mempunyai pengecualian dan kaidah yang mempunyai pengecualian. Contohnya, kaidah yang tidak mempunyai pengecualian adalah kaidah yang bersumber dari sabda Nabi. Ya, misalnya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankaro. Bukti dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat. Gitu ya. Jadi orang penggugat, jadi orang yang gugat itu harus apa? Harus punya bukti, gitu ya. Dia nggak usah ngelaporin orang, nggak usah ngegugat orang kalau nggak punya bukti. Itu jangan malah dibalik. Orang penggugat harus sumpah, gitu ya. Ini saya beneran ngelihatnya, cuman sumpah aja nggak bisa, harus ada buktinya. Ya, sumpah dibebankan kepada tergugat. Nah, orang yang didakwa, gitu ya. Misalnya ada A dan B, gitu ya. A ini melaporkan B, sudah mencuri. Jadi A ini harus bawa bukti. Oh ini nih bukan cuma sumpah aja, dan B harus bersumpah dia melakukan perbuatan pencurian atau tidak. Gitu. Kemudian kaidah fikih yang mempunyai pengecualian yaitu kaidah yang tergolong pada kelompok yang terutama diitilafkan oleh para ulama. Oke, tadi kita sudah membahas pertama dari segi fungsi atau perannya, kemudian dari segi pengecualiannya, itu ya. Kemudian yang ketiga dari segi kualitasnya. Kalau dari segi kualitas, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama kaidah kunci, yaitu seluruh kaidah fikih pada dasarnya dapat ditarik pada satu kaidah. Darul mafasid muqaddimun ala jalbil masalih. Ya. Inti dari kaidah-kaidah fikih ini bisa ditarik jadi satu apa? Kaidah kuncinya. Kaidah kuncinya untuk kemaslahatan orang banyak. Darul mafasid, menolak kemafsadatan, menolak kerusakan, itu didahulukan muqaddim ala jalbil masalih daripada meraih kemaslahatan. Walaupun kemaslahatannya banyak, tapi kalau ternyata ada mafsadahnya gitu, harus ditolak dulu gitu ya. Yang jelek terus ditolak dulu itu agar manusia terhindar dari kesulitan dan mendapat kemaslahatan. Kaidah asasi yang kedua, yang pertama kaidah kunci, yang kedua adalah kaidah asasi. Ini ada beberapa kaidah yang disepakati oleh Imam Mazahib tanpa ada perselisihan ya. Beberapa kaidah, tapi di antara beberapa kaidah juga ada yang perselisihan. Kalau ini semua setuju. Kaidah-kaidah ini merupakan kaidah asas. Ya. Kaidah yang disepakati oleh para Imam Mazahib. Yang pertama, al-umuru bima qasidiha, segala sesuatu itu tergantung pada niat gitu ya. Semuanya niat, kalau niatnya baik ya lakukan, kalau niatnya tidak baik ya berarti belum dilakukan gitu. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Al yakinu la yuzalu bisyak yang kita sudah bahas. Kemudian al masyaqqatu tajallibu taisir, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Nanti kan kita bahas lebih dalam lagi ya. Kemudaratan itu harus dihilangkan, ad-darur yuzal, al-adatu muhakkamah. Ini adalah kaidah-kaidah asasi. Nah, kita sekarang berbicara terkait hubungan. Apa sih sebenarnya kita ngomongin tadi
kaidah fikih ya. Kita belajar fikih usul fikih ini ya. Apa sih hubungannya? Itu ya. Jadi kaidah fikih dan usul fikih beserta qawaid usuliyah tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena ilmu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syariat atau hukum fikih. Usul fikih ya, kita tahu usul fikih ini kita sudah bahas di pertemuan pertama atau kedua ya kemarin ya, adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil-dalil atau sumber hukum dan metode penggalian istimbat, hukum dari dalil atau sumbernya. Hukum yang digali dari dalil itulah kemudian dikenal dengan nama fikih. Jadi hukumnya ya itu namanya fikih. Kan jadi ilmu kajian namanya usul fikih. Kan keluarlah dalil, keluarlah sumber dan hukum itu namanya fikih. Jadi fikih adalah produk operasional dari usul fik. Jadi usul fik untuk menghasilkan fikih. Adapun qawaid fikih ya dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengetahui hukum-hukum perbuatan. Jadi acuannya apa? Kenapa ini boleh? Gitu. Kenapa usul fik boleh? Karena ada kaidahnya, kaidahnya al-darur, al-adatu muhakkamah misalnya kayak gitu. Ini terkait perbuatan seseorang mukallaf. Oke, nah ini kita breakdown ya, kita coba lihat lebih agak detail ya. Jadi Quran Sunnah ini itu menghasilkan satu metode. Ya, sumbernya dari Quran Sunnah, ya source of belief, law and value. Jadi sumber dari hukum, dari hukum, kemudian nilai, akidah, syariah, akhlak ini sumbernya Quran Sunnah. Kita sudah sepakati ini. Kemudian melahirkan suatu metodologi, ya itu terkait dengan Arabic grammar, leksikon, itu terkait dengan makosid syariahnya juga, itu namanya usul fiqh. Itu. Nah, ini kenapa? Ini juga nanti berhubungan dengan kenapa diperbolehkan, kenapa tidak diperbolehkan terkait history of legal development-nya, tarikh tasrih. Jadi di sejarah diperbolehkannya. Jadi kalau ketika dihukum ekonomi, ketika ada produk ekonomi, kenapa boleh, kenapa nggak boleh, ini dilihat kaidah-kaidahnya nantinya. Nah, kita lihat nanti ya lebih dalam lagi. Nah, setelah diusulkan dipakai usul fik metodologi, akhirnya timbullah fikih muamalah atau hukum ekonomi Islam. Timbul suatu hukum boleh apa nggak boleh, gimana misalnya hukum dari cryptocurrency, hukum dari kartu kredit syariah itu kayak gimana. Nah, itu nanti dirumuskan di sana setelah melihat usul fiknya. Gitu. Nah, ini kita lihat ya, juga lebih detail lagi. Kita lihat misalnya salah satu contoh, saya ngambil contoh, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ar-riba adhafa mudha'afatan wa taqullaha la'alakum tuflihun. Jadi ini nas, jadi ayatnya di Al-Quran dan Sunnah, kita lihat yang warna putih ini adalah takulu, jangan makan. Jadi ada kalimat la takulu, dalam bahasa la itu kan larangan ya. Jadi ada satu kaidah usuliyahnya al aslu fin nahyi litahrim. Jadi asal ya, hukum asal dari larangan adalah tahrim, adalah haram. Kalau ada kalimat lah, berarti nggak boleh dikerjain. Gitu. Misalnya jangan makan, berarti haram buat makan. Gitu. Jangan pergi, berarti haram, berarti tidak boleh untuk berpergian. Gitu. Nah dari sini usul fik yang bekerja, ada kaidahnya asal dari kalimat lah, asal dari kalimat larangan itu adalah haram. Nah, akhirnya timbullah suatu hukum haram melakukan riba. Turun lagi, ada kendala-kendalanya. Misalnya, ada kendala ya kan Bu. Jadi kalau kita makan riba nggak boleh, jadi kan dilarang riba. Ternyata di kehidupan kita, gitu ya, di kehidupan kita yang tidak bisa dihindarkan, ada gaji lewat rekening bank konvensional, gitu ya. Kan harus bank syariat. Nah ternyata belum kerjasama nih instansi kita, perusahaan kita dengan bank syariat, dengan bank syariat. Itu bagaimana? Ada di sana keluarlah kaidah-kaidah fikih. Setelah tadi kaidah usuliyah di ujungnya tadi sesuatu ketika al aslu fil nahyi tahrim untuk mengharamkan, ada kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Ini mahzurat ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Karena sesuatu daripada kita nggak gajian gitu, apa kita mau gitu ya. Karena di situ di instansi kita belum, ya udah nggak apa-apa. Sambil pelan-pelan nanti mungkin di dalam perjalanannya mendorong instansi kita untuk bekerja sama dengan payrollnya dengan menggunakan bank syariah gitu. Ini kan proses ya. Jadi ya sama ketika Rasul mendapatkan wahyu itu kan proses, nggak tiba-tiba semua diturunkannya, semua tuh proses. Keharaman riba juga gitu.
proses pengharaman riba. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk haram langsung haram gitu kan? Tidak itu. Nah disinilah fungsi dari qawaid fikih tadi. Jadi bisa, Pak, berarti ini akal-akalan aja untuk melegalkan sesuatu yang haram. Tidak, bukan akal-akalan. Ini sudah melalui proses panjang, ya. Ada hukum syariatnya, kemudian ada kemaslahatan yang dicari. Daripada kita nggak kerja gitu, sampai kapan nggak kerja? Gitu. Oke, lanjut. Oke, ini prosesnya yang tadi kita sudah sedikit detail kan ya, tapi ini lebih detail lagi Al-Quran hadis, ke masuk ke usul fik, kemudian ke fikih hukum, ada kaidah fikih. Nah, kaidah fikih Al-Quran hadis jadi menghasilkan kaidah fikih ya, terus ada hukum lagi, barulah terbitlah konun, baru nanti terakhir diuji gitu ya, ini bener nggak nih? Oh ternyata misalnya, oh kalau nggak pakai harus pakai bank konvensional, bisa ternyata kok pakai bank syariat juga kalau penggajian di instansi B gitu, makanya nggak apa-apa pakai bank syariah. Tuh. Intinya tadi kaidah-kaidah, nanti kaidah-kaidahnya apa aja, nanti kita pelajari. Nah, ini tadi ya proses pembentukan jadi sumber hukum Islam, Quran hadis, kemudian usul fiqh sebagai metode dalam penarikan hukum dengan metode pola pikir deduktif menghasilkan fikih, menghasilkan hukum. Kan fikih ada banyak materinya, kemudian ulama-ulama fikih teliti persamaannya, diteliti, oh iya ya, akhirnya ini pola pikirnya pakai induktif, kemudian dikelompokkan dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Akhirnya disimpulkan menjadi sebuah kaidah-kaidah fikih. Kaidahnya apa aja ntar kita pelajarin. Pengkritisan kaidah fikih dengan nas Quran dan hadis untuk kesesuaian. Akhirnya dikritisin lagi nih. Jadi makanya nggak serta merta, oh ini buat pengakal, enggak. Ini sudah dikritisi lagi kaidah-kaidah fikih. Bener nggak nih? Ada nggak dulu nih? Pernah gitu ya, Rasul boleh nggak nih? Nah, kayak gitu-gitu dilihat. Apabila sudah dianggap sesuai dengan ayat Quran dan banyak hadis Nabi, baru kaidah fikih tadi menjadi kaidah yang mapan. Kalau belum itu tidak jadi suatu kaidah. Gitu. Ulama-ulama fikih menggunakan kaidah tadi untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat baik di sosial, ekonomi, politik, budaya. Akhirnya memunculkan fikih-fikih baru. Makanya ada di SNMUI tadi melihat oh iya dalilnya apa ya, kaidah fikihnya apa, kaidah usuliyahnya apa. Itu dilihat. Jadi menetapkan suatu hukum saat kartu kredit syariah itu boleh, ini tidak serta-merta, oh ya karena kepentingan saja, tidak. Ini sudah disidangkan ya oleh para ulama-ulama kita gitu ya, dengan berbagai kaidah fikih, kemudian ada melihat pertimbangan baik buruknya gitu ya. Kemudian dilihat lagi, diverifikasi lagi, dikritisi lagi dengan nas dan hadis gitu. Akhirnya ulama akhirnya memberikan fatwa untuk persoalan-persoalan baru yang praktis dan dijadikan konun atau ketetapan. Jadi kaidah fikih ini punya urgensi, punya kepentingan apa aja sih? Ya dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fikih tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistimbat hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya kepada kaidah fikih yang menampungnya. Kemudian kaidah-kaidah fikih itu menduduki fungsi signifikan dan peranan yang sangat urgent dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Ini terkait urgensi dari kaidah fikih. Oke, nah, fungsinya kita setelah kita tahu urgensi jadi penting ya. Ada dua kepentingannya untuk para ahli hukum berpegangan, kemudian punya pemeliharaan pengembangan hukum Islam. Ternyata kaidah fikih ini punya fungsi. Ada tiga ya, kurang lebih ada tiga fungsi utamanya kaidah fikih ini. Yang pertama bisa dijadikan sebagai rujukan ya, bisa dijadikan rujukan. Yang tadi al-ada muhakamah, kemudian tadi banyak adoro yuzalu segala macam. Al-yakinu la yuzalu bisyak dan sebagainya. Nah, ini bisa jadikan apa? Rujukan para ahli atau peminat hukum dalam menetapkan. Jadi ulama-ulama awal ya, para imam madzhab itu menentukan hukum-hukumnya, kemudian ulama-ulama sekarang itu apa? Mengambil kaidah-kaidahnya sebagai media atau alat yang menafsirkan nas-nas dalam rangka penetapan hukum, terutama yang masuk dalam kategori malam yu'lam min ad-din bid-darurah, yaitu hukum tidak terangkan secara tegas dalam Al-Quran. Jadi kalau hukum-hukumnya belum tegas, kartu kredit lah tadi saya bilang, atau apalah gitulah yang sekarang-sekarang e-commerce gitu ya, tentang misalnya tentang dropshipping gitu ya, itu gimana sih hukumnya? Apakah itu sama dengan apakah akadnya samsaroh atau wakalah? Nah itu bisa nanti ditentukan di kaidah-kaidah di kaidah fikih bisa membantu.
Fikih itu sungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang serupa. Ini fungsi-fungsi dari kaidah fikih. Nah, selain punya fungsi ya, ini juga ada manfaat ya. Fungsi, urgensi, fungsi, dan yang ketiga adalah manfaat. Jadi manfaatnya apa? Bisa kita sebagai kita sebagai scholar, sebagai peneliti ya, sebagai orang yang berkecimpung di ekonomi, gitu ya, bisa mengelompok-kelompokkan bagian yang bercerai-berai dalam fikih. Disatukan dalam satu aturan, oh ternyata ini kaidah fikihnya, kaidah usuliyahnya ini. Kemudian menghimpun berbagai masalah yang sama dan mengidentifikasikan berbagai hukum yang masuk dalam ruang lingkupnya. Dan menjawab berbagai permasalahan yang rumit dalam waktu singkat sehingga dapat menemukan pemecahan berbagai permasalahan yang diinginkan. Juga dapat membantu untuk memahami metode berfatwa, membantu pakar fikih, dan juga nanti bisa lebih arif menerapkan hukum-hukum. Jadi lebih bijaksana dalam menetapkan hukum-hukum. Itu manfaat-manfaat yang bisa diambil dari kaidah-kaidah fikih. Oke, nah kita di sini saya akan eh, akan menerangkan lah ya beberapa kaidah-kaidah asasiyah yang perlu kalian tahu. Ini berguna sekali untuk ekonomi, untuk mengambil suatu keputusan atau hukum. Yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung apa? Tujuannya. Jadi maunya apa itu tergantung dari tujuannya. Nah, ini kaidah asasiyah ini mengambil dari dua. Pertama, Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud. La yu'akhidukumullah billagwi fi aimanikum walakinna yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Jadi Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah yang disengaja oleh hatimu. Ini berarti apa? Keinginan kan. Nah, ini didukung oleh hadis innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi orang itu tergantung sama niatnya. Dan semua diganjar, diberikan apa yang diniatkan. Nah, ini kaidah asasiyahnya al-umur bimaqasidiha. Jadi ngambil dari nas dan juga dari Al-Qur'an dan juga hadis dari nas. Jadi nggak ujuk-ujuk ngambil gitu. Ada kaidah asasiyahnya tidak tiba-tiba datang gitu. Ada apa yang diambil. Kemudian selanjutnya kaidah asasiannya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Ini juga mengambil dari hadis ya. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaih. Jadi apabila salah seorang yang terkalian sesuatu di perutnya, lalu ya dia kesulitan untuk apakah sudah keluar. Jadi ketika orang sholat nih. Sholat kemudian ngerasain kok kayak mohon maaf kayak kentut gitu ya. Kentut apa enggak gitu ya, maka jangan keluar masjid sehingga mendengar suara atau dapetin bau. Ya udah, anggaplah enggak, karena setan bisa aja menggoda kita, gitu. Sampai suara atau ada baunya, gitu. Itu ini tadi ya, atau tadi yang saya juga bilang rokaat sholat ya, pada seorang sholat dia ragu-ragu sholatnya, nggak tahu sholatnya berapa rokaat, kemudian buanglah keraguan, dia sujud 2 kali sebelum salam sujud sahwi tadi itu untuk menggenapkan sholatnya. Udah dilanjut al yakinu la yuzalu bisyak itu. Kemudian selanjutnya ada kaidah asasianya al masaqqatu tajallibu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya apa? Misalnya kita di perjalanan nih, susah sholat nih, itu ya. Nah, itu nanti ada kemudahan, datang kemudahan apa? Bisa dijamak, dikosor dan sebagainya. Ini dari ayat Quran yaitu ridullahu bikumul yusra wa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul aus. Allah tuh menghendaki kemudahan. Ya, Islam itu mudah tapi jangan dipermudah. Tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ini Al-Baqarah 286. Hadisnya yasiru wala tu'asiru wabashiru wala tangfiru. Mudahkan dan jangan persulit, gembirakan dan jangan menakuti. Ini kaidah-kaidah asasiyah yang selanjutnya. Itu kaidah asasiyah selanjutnya yaitu ad-daruru yuzalu. Kemudaratan atau kesusahan itu harus dihilangkan. Dalam Al-Quran, la ta'asaw fil ardil mufsidin. La ta'asaw fil ardi mufsidin. Janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi kemudaratan itu harus dihilangkan. Ini ya, ini seperti di hadisnya
At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kita coba lihat dalam ekonomi pada akad murabah di LKS, lembaga keuangan syariah, untuk memitigasi mudarat dan melihat kesungguhan nasabah, maka diperbolehkannya urbun atau uang muka. Ada uang muka dulu itu ya. Kemudian case-nya pada seorang berutang, ditakutkan tidak bisa bayar utangnya, boleh hiwalah untuk pengalihan beban hutang pada orang lain. Hiwalah ini ya akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak yang menanggung pembayaran. Ini bisa hiwalah. Tuh. Ini terkait ad-daruru la yuzalu. Kemudian kaidah selanjutnya yang tadi sudah sering kita bahas, al-adatu muhakkamah diambil dari fa in aradtum an tastardi'u wa auladakum fala junalaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila mereka membayar menurut yang patut. Jadi misalnya di satu tempat gitu ya, ada seorang ibu-ibu belum belum bisa menyusui anaknya, tidak keluar gitu ya air susunya, ini nggak apa-apa susuin orang lain itu. Kemudian membayar ya sesuai pembayaran yang pas gitu. Kemudian asabitu bil afi kasabitu bisyar'i. Kebiasaan bermanfaat tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian untuk yang terakhir nih kaidah fikih muamalah maliyah ya terkait dengan keuangan ya. Al aslu fil asya al ibahata yadul dalil ala tahrimi. Jadi asal dari sesuatu itu boleh ya sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ngapain aja. Jadi kartu kredit itu tadinya sebelum ada dalil gitu ya, sebelum difatwakan kartu kredit biasa gitu misalnya nggak apa-apa sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian al ibratu fil uqud til maqasidi wal ma'ani lil afat wal mabani. Jadi patokan untuk menentukan keabsahan akad adalah tujuan dan maknanya, bukan kata-kata penamaannya. Tahrimu aklul amwalun nas bil batil. Nggak boleh makan manfaatkan harta secara batil. Bahkan nggak boleh membuat kemudaratan untuk orang lain. Ad-daruru walad-dirar. Tidak boleh membuat kemudaratan untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian al-hajatu tangzilu mengzilatu darurah. Hajat dapat mendapati keperluan darurat. Mencegah kerusakan harus didahulukan pada mengambil kemaslahatan. Ini baik untuk kaidah selanjutnya yaitu darul mafasid, muqaddim ala jalbil masoleh, dan yang terakhir ainama wajadtal maslahah. Kemudian fatamma hukmullah. Di situ ada hukum Allah. Baiklah para mahasiswaku sekalian, sampai sini mungkin pertemuan kita di pertemuan ke-12 ya terkait preview dari kaidah fikih ya. Wallahu alam bisawab. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.